Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara dan Saudariku dalam renungan harian kita Embun Sabda Selasa 21 April 2020 bersama saya Pater Adi Tiala SVD. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang bangkit, kita semua yang percaya pada Tuhan, kita semua yang beriman kepadanya, kita memiliki harapan satu saat nanti kita bisa bergabung dalam kerajaan surga. Kita ingin masuk dalam kerajaan surga. Itulah harapan setiap orang beriman. Dan untuk masuk ke dalam surga, untuk bisa memiliki kerajaan Allah, kita juga tahu bukanlah kekayaan duniawi yang menjadi penting di sini. Tidak dibutuhkan harta yang kita punyai di dunia ini untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Hari ini dalam Injil yang merupakan kelanjutan daripada Injil yang kemarin, percakapan Yesus dan Nikodemus, Yesus kembali menegaskan soal masuk ke dalam kerajaan Allah buat mereka yang terlahir kembali, mereka yang hidup dalam roh. Hidup dalam roh, hidup yang dilahirkan kembali karena roh itu, roh Tuhan adalah prasyarat untuk memiliki kerajaan Allah. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin dalam bacaan Injil kita dengar Yesus katakan demikian. Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara dan saudariku, orang-orang yang hidup dalam roh adalah orang-orang yang bersaksi lebih banyak soal hal-hal surgawi. Yesus dalam Injil hari ini berbicara soal hal-hal surgawi yang tidak bisa dimengerti oleh Nikodemus. Walaupun kita tahu Nikodemus adalah seorang pemuka agama, anggota mahkamah agama di orang-orang Yahudi. Dia adalah orang Farisi, orang terpelajar. Tapi dia tidak bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh Yesus. Yesus jelaskan soal terlahir kembali, hidup dalam roh. Yesus jelaskan soal kematian dan kebangkitannya. Dan saudara dan saudariku, apa sih hidup dalam roh itu? Hidup dalam roh seperti yang sudah saya ungkapkan dalam renungan harian yang kemarin adalah hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri kehendaki, dengan tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita sebutkan di sini, dan apa yang kita sebutkan bukan hanya sekedar untuk disebutkan, tetapi juga untuk dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Hal-hal surgawi, hal-hal hidup dalam roh yang bisa dibuat dan dilakukan setiap hari, seperti hidup dalam damai, hidup saling mengampuni dan memaafkan, hidup saling menolong, hidup saling menguatkan dan memberi harapan, hidup saling menghormati dan bukannya saling menghujat, hidup saling mengingatkan dalam roh dan bukannya saling menertawakan ketika ada yang jatuh dalam dosa, hidup saling memperbaiki dalam semangat kerendahan hati, hidup saling mendoakan, dan masih banyak lagi yang bisa kita paparkan. Itulah hidup dalam roh. Kita tahu tidak mudah untuk tetap setia hidup dalam roh.
kita yang sudah dibaptis terus diundang oleh Tuhan sendiri untuk selalu hidup dalam Roh. Kalau kita menyerah, pasti kita akan terus gagal. Tetapi kita harus terus berjuang dan berusaha untuk setia hidup dalam Roh. Yang pasti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pernah dalam satu berita diberitakan ada seorang kaya yang ketika dia meninggal, dia minta orang untuk menaruh dalam petinya uang yang begitu banyak, harta kekayaannya. Dikatakan bahwa dengan itu dia akan menyogok Tuhan agar bisa memberikan dia tempat dalam kerajaan surga. Satu hal yang keliru besar, Tuhan tidak bisa disogok. Yang mungkin bisa membantu adalah sekali lagi, bukan hanya mungkin, tapi pasti akan membantu kita untuk memiliki atau masuk dalam kerajaan surga itu adalah soal praksis daripada hidup dalam Roh itu. Oleh karena itu, marilah kita terus berjuang untuk hidup dalam Roh, hidup sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan dalam janji baptis kita. Kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan senantiasa bersama kita dalam persiaran hidup kita ini, dalam perjuangan kita setiap hari untuk setia hidup dalam Roh. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, keluarga kita, segala karya dan usaha kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.